Kata Imam Al-Barbahari, sampai kamu bertanya, wa tanzur, dan kamu melakukan penelitian, hal takallama fihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam au ahadun minal ulama. Kamu pelajarin apakah perkara yang diserukan ini, prinsip yang mau ditanamkan ini tadi, sudah ada yang berfatwa dari kalangan sahabat Nabi atau salah satu dari kalangan ulama? Ulama yang mana ini? Ulama dulu atau ulama sekarang? Ulama sekarang yang hidup bersamanya, min ahli zamanika khassatan, dari orang di zamanmu. Nah, kemudian beliau melanjutkan, fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bih wala tujawizhu li syai'in wala takhtar alaihi syai'an fatasquta finnar. Kata beliau, jika kamu dalam upaya penelitian pencarian itu ternyata menemukan sebuah fatwa dari sahabat Nabi tentang permasalahan atau prinsip yang disuarakan dan diserukan itu, atau fatwa dari ulama, maka pegang teguh fatwa tersebut. Jangan kau lewati atau kau tinggalkan fatwa itu. Dan jangan kau memilih sesuatu yang lainnya, alternatif bimbingan yang lainnya, atau seruan yang lainnya, sehingga dengan itu kamu akan jatuh ke dalam an-nar. Kalau kamu tidak berpegang teguh dengan fatwa atau athar dari ulama, atau kamu masih memilih yang lainnya. Ini yang diserukan oleh Al-Ustadz Qamar antara lain dalam nasihatnya yang kemudian tersebar luas dan dia tidak mengingkari sampai hari ini. Dia mengatakan, menasihatin orang yang datang atau sekelompok orang yang datang kepadanya atau yang menemuinya, yang kemudian tersebar di berbagai tempat. Sudah, kalian jangan lagi bertanya kepada masyayikh, karena kita sudah lebih tahu tentang kebenaran atau tentang hakikat permasalahan. Melarang salafin itu bertanya kepada ulama. Sementara Al-Barbahari mengatakan segera cari, lihat, teliti apa ada dari kalangan ulama yang berfatwa seperti yang mereka serukan itu. Lah ini malah mencegah. Dan asatidzah dengan berbagai kaidah yang mereka ucapkan, berbagai celotehan yang mereka sebutkan dalam muhadharah-muhadharahnya, dan berbagai kebatilan yang diucapkan dalam berbagai tausiahnya, berusaha dengan keras menghalangi salafin dari bimbingan ulama. Sementara Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah mengingatkan dengan tegas, sampai dimulai dengan kalimat wahdhar atau fahdhar, waspadalah. Asatidzah berupaya dengan sekuat tenaga menghalangi salafin dari ulama, memisahkan salafin dari bimbingan mereka. Sebagaimana antum ketahui, mulai di bulan Rajab 1442 Hijriah keluar wasaya ulama yang disampaikan dan diamanatkan melalui Al-Ustadz Abdul Harith hafizahullah. Sudah antum dengar isinya dan sudah didengar oleh asatidzah. Ternyata nasihat itu tidak membuat mereka rujuk dan bertobat untuk kembali atau mengakhiri bid'ah tafarruq yang mereka adakan. Lebih dari itu, asatidzah berusaha untuk menghalangi salafin menyebarkan wasaya ulama. Perhatikan nih, lihat ini deretan pelanggaran demi pelanggaran. Bahkan menyikapi siapa yang ketahuan menyebarkan wasaya ulama. Nasihat ulama tidak berhenti sampai di situ. Ya kan?
Sebagaimana antum tahu sejarahnya. Mereka asatidzah mengirim kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari. Kalau ajakan dari kita, wis sudahlah. Kita ini siapa dibanding asatidzah? Marhalah kita mungkin jauh di bawah marhalah asatidzah dari sisi keimanan, dari sisi ilmu, dari sisi pengalaman. Sehingga mungkin pantaslah diremehkan, tidak didengarkan, salam pun tidak dijawab. Karena kita marahil di bawah mereka. Lah ini ulama, dalam wasaya itu tercantum 4 nama. 2 nama besar, Al-Allam Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali wal-Allam Al-Mujahid Ubaid Al-Jabiri, yang tercantum di situ. Tercantum juga di situ nama Al-Allam Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Dan tercantum di situ nama Al-Syekh Arafat Al-Muhammadi. Semua itu ditendang oleh asatidzah. Diinjak-injak dan tidak dihormati sedikit pun nasihat itu. Terus perpecahan itu. Itu terjadi kalau hitungan bulan miladi atau Masehi itu adalah 21 Februari. Kejadian di Lumajang itu penyerahan pondok 31 Oktober 2021. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 8 bulan sesudahnya. Enggak peduli. Wasiat tetap perpisahan, permusuhan, kebencian terus dikibarkan dan dikobarkan. Muncul berikutnya Sautiyah Al-Allam Al-Bukhari. Audio khusus itu. Ana sering mengingatkan salafin. Sautiyah pada tanggal 4 Syawal atau 5 Syawal itu bukan syekh memberikan nasihat, muhadharah ya, di tengah-tengah daras pelajaran, kemudian syekh terbetik untuk menasehatin. Enggak, bukan. Itu nasihat muncul pasca upaya penelitian dan pembacaan secara maksimal terhadap data yang dikirim oleh asatidzah, yang katanya hampir 200 halaman. Bukan lagi dibaca sofhatan sofha, halaman demi halaman, atau dibaca kalimatan kalimah. Beliau bahkan menyebutkan qara'tuhu harfan harfa, huruf demi huruf. Dia diteliti Syekh. Maka keluarlah Sautiyah atau audio nasihat. Khusus dikirim dari HP ke HP. Ya. Klik kirim. Khusus. Nasihat bersumber dari pasca penelitian dan mutalaah. Apa sikap asatidzah? Audio itu ditakwil-takwil. Ya, mengeluarkan secari kertas, isinya adalah nasihat terbatas asatidzah yang dikesankan bahwa itu seolah-olah nasihatnya Syekh Abdullah Al-Bukhari persis seperti itu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Yang asli, audio asli disembunyikan. Padahal itu sangat ditunggu-tunggu. Perhatikan ini, bagaimana hawa nafsu. Terus berlanjut berikutnya. Kami dikejutkan dengan katanya asatidzah pingin islah, pingin berdamai. Maka kita sambut, ahlan wa sahlan. Tutup sudah semua yang ada pada kita catatan itu. Kita punya catatan banyak sekali. Kebohongannya, pengkhianatannya, prinsip-prinsipnya yang salah, yang berbahaya. Ajakan-ajakannya kepada hizbiyah, asabiyah, taklid, lengkap. Tapi ketika dikabarkan oleh Syekh Arafat bahwa asatidzah pingin suluh, ahlan wa sahlan. Buang. Tutup semua. Lupakan. Dengan semangat kita menyambutnya. Ternyata bohong. Terus semangat perpecahan itu dikobarkan. Intimidasi kepada teman-teman kita, pengusiran, pemecatan, perceraian, pemutusan hubungan terus dilakukan. Di depan Syekh Bukhari, na'am.
Naam ya Syekh, naam ya Syekh. Ya, kalau bahasa kita, siap Syekh, siap. Pulang ke Indonesia dengan wajah yang lain. Di hadapan Syekh punya wajah. Seolah-olah menerima. Seolah-olah ingin berdamai. Seolah-olah ingin mengakhiri perpecahan. Pulang ke Indonesia. Datang dengan wajah yang baru. Wallahi ana nasihatkan diri ana dan semua ahli sunnah dan terkhusus asatidzah. Jangan sampai menjadi orang yang dzul wajhain. Jangan memiliki dua wajah yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna min syarrin nas dzal wajhain alladhi ya'ti ila haula biwajh wa ila haula biwajh. Sesungguhnya di antara manusia yang paling berbahaya, yang paling jahat adalah yang memiliki dua wajah. Datang kepada pihak ini dengan wajah, penampilan tertentu. Berbalik ke pihak yang sana dengan wajah yang berbeda. Jangan. Terus pengkhianatan demi pengkhianatan. Lanjut pertemuan Jember. Ya, antum tahu kisahnya bagaimana pertemuan Jember itu. Datang ke Jember bukannya mau nih menginjakkan kaki ke Ma'had Minhajul Athar yang dulu anak-anak mereka dididik di situ, mulai masih ingusan sampai bisa jadi khatib, sampai dipanggil ustaz, sampai bisa khutbah di atas mimbar. Mulai masih ingusan. Dididik. Nah, kita enggak menginginkan Anda mengatakan yang hak itu batil dan yang batil itu hak. Yang terjadi di Ma'had Minhajul Athar, enggak abadan, ma nuridu hadza. Nurid an tuqabil ihsan bil ihsan. Wa hadza min dinina. Untuk kalian membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Dan ini bagian dari perkara penting dalam agama kita. Mana itu? Yang dulu merengek-rengek anaknya nakal, itu anak asatidzah. Minta untuk masuk ke Jember, kemudian dididik pelan-pelan, diperbaiki sampai jadi orang baik dengan izin dan hidayah Allah semata. Kemudian digambarkan, diperlakukan Ma'had Minhajul Athar itu sarang penyamun, tempat kejahatan. Wal'iyadu billah. Ada zulm ya. Zulm. Datang ke Jember, sewa villa. Ya, masyayikhnya yang diminta keluar dari pondok menemuin mereka. Meninggalkan sekian majelis yang dulu yang sudah kita siapkan pada hari itu. Kita punya rencana pada hari itu ada sekian majelis. Karena dars libur kan hari Jumat, ada majelis-majelis. Kita hentikan demi memenuhi keinginan asatidzah ke villa. 3 masyayikh berangkat. Tidak menghormati masyayikh, la adab wala akhlak. Datang ke Jember tetap dengan wajah permusuhan. A'udzubillah. Sampai di pertemuan situ, ya, kita didatangkan pada bagian akhirnya. Kesempatan mereka bertemu masyayikh di Villa Firdaus di Jember itu, di tengah kota. Tanpa kita punya kesempatan untuk menyampaikan unek-uneknya. Dan Syekh Arafat, Syekh Salah Kantush, Syekh Munir mempersilakan, tafadhalu. Diam. Wah, kalau di depan pengikutnya Masya Allah berani, luar biasa. Di depan masyayikh, apa ini? Akhirnya kita datang selesai, ya, berpelukan, ya, sepakat untuk saling mengunjungi, sepakat untuk melanjutkan upaya sulh yang dirintis pada hari itu untuk dilanjutkan dalam pertemuan Madinah. Sebagaimana sudah dikisahkan oleh Syekh Arafat. Antum lihat, antum dengarin lagi. Sampai di Madinah, wala ngabarin ke Syekh Arafat bahwa kami sudah nyampe di Madinah. Kapan kita bisa jumpa duduk di depan Syekh Abdullah Bukhari? Sembunyi-sembunyi. Ustaz Abdul Haris diutus oleh Syekh Abdullah Bukhari menanyakan mana mereka ini. Diutus untuk mengabarkan bahwa waktu pertemuan hari ini jam sekian. Ustaz Abdul Haris
tidak disambut dengan baik-baik layaknya seorang salafi. Seorang yang berjasa kepada mereka asatidzah itu dalam banyak hal. Nah, akhlak siapa ini? Akhlak yang mana ayyuhal asatidzah? Anda hari-hari ini kalian menyuruhkan akhlak. Ini hal minal akhlak al-hasanah, bagian daripada akhlak yang baik. Silakan jawab. Memperlakukan masyayikh seperti itu, memperlakukan Ustaz Abdul Harith seperti seorang pelaku kejahatan. Kita enggak mengatakan masyayikh atau Ustaz Abdul Harith seorang yang tidak bersalah, enggak. Tapi letakkan sesuatu pada tempatnya dengan hikmah, bil adab, bil ilm, hakadha ahlus sunnah. Bukan penakut, sembunyi-sembunyi dengan syubhat dan kebohongan. La, itu bukan akhlak ahli sunnah. Ahli sunnah itu pemberani tapi penyayang. Ahli sunnah itu pemberani dengan ilmu, bukan dengan gertakan-gertakan, ancaman dan intimidasi, pemecatan dan pengusiran. Enggak, itu cara-cara hizbiyun, cara-cara ahlul hizbiyah. Nah, nasihat demi nasihat itu terus dikhianati. Berjanji di depan Syekh Al-Bukhari, siap tazawur, siap. Pulang, sembunyi-sembunyi, lari. Nah. Barakallahu fikum. Ini semua asatidzah terjerat dalam jeratan-jeratan dari bid'ah pertama dan hizbiyah pertama yang mereka munculkan, yaitu mendoktrinkan permusuhan kepada Ma'had Minhajul Athar, mendoktrinkan boikot terhadap Ma'had Minhajul Athar dalam masail-masail yang penuh dengan kebohongan, berita-berita yang penuh dengan kedustaan, pengkhianatan, sebagaimana sudah dijelaskan oleh sejumlah asatidzah kita. Nah, dan masih sekian masail yang belum dijelaskan. Semoga hari-hari ini ke depan akan ada nih muhadharah yang akan menjelaskan ini dari asatidzah kita. Nah, ayyuhal ikhwah, Al-Imam Al-Barbahari mengingatkan ini. Nah, maka salafiyin pun, para muqallidnya, kita ingatkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.